Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mengapa di dalam iman Kristen perbuatan baik tidaklah dapat dijadikan syarat seseorang untuk dapat diselamatkan? Alasannya sederhana saudara, karena di atas daripada perbuatan baik di atasnya perbuatan baik masih ada yang kita sebut sebagai kasih kasih. Jadi kalau saudara hanya berputar-putar kepada perbuatan baik, artinya saudara tidak akan memiliki kasih. Padahal kasih ini adalah sangat penting. Mengapa begitu penting? Karena Bapa yang di sorga adalah kasih. Nah, bagaimana mungkin saudara akan tinggal di dalam kerajaan sorga yang di dalamnya adalah Bapa yang penuh kasih dengan sifat karakter hati yang tidak memiliki kasih, saudara? Ini pertama yang harus saudara sadari. Bapa yang di sorga adalah kasih. Maka mustahil jikalau engkau tidak memiliki kasih, lalu akan tinggal di dalam kerajaan sorga yang di dalamnya ada Bapa yang penuh kasih. Hal lainnya adalah bahwa kenapa perbuatan baik tidak dapat dijadikan syarat untuk seseorang dapat diselamatkan. Karena perbuatan baik itu adalah sudah merupakan kodrat daripada manusia. Hanya saja perbuatan baik ini tidak bisa dijadikan syarat karena perbuatan baik ini terlalu banyak kontaminasinya, saudara. Dan lagi perbuatan baik itu pastinya akan mendapatkan imbalan, karena seseorang yang telah berbuat baik berhak untuk mendapatkan imbalan. Jadi, seperti yang dikatakan di dalam Roma 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, saudara berbuat baik, saudara akan mendapatkan hak saudara. Imbalan itu adalah hak saudara. Jadi itu bukan hadiah. Nah, Paulus lebih tajam lagi menjelaskan mengenai ini, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, Rasul Paulus di sana berkata demikian, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Perhatikan saudara kalimat ini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Membagi-bagikan segala sesuatu ini adalah sesuatu yang diberikan, saudara. Membagi-bagikan itu kan berarti kita memberikan sesuatu. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi demi untuk berbuat kebaikan, merelakan tubuh untuk dibakar. Itu pun menurut Paulus kalau tidak mempunyai kasih, saudara, itu sedikit pun tidak ada faedahnya. Dan hal perbuatan baik ini memang terlalu banyak kontaminasi. Kontaminasi artinya suka-suka di dalam perbuatan baik itu terselip motivasi-motivasi yang tidak baik. Ada orang yang memberi atau melakukan perbuatan baik karena supaya dia dihargai, supaya dia dihormati, supaya dia disanjung, supaya dia terkenal, dan lain macam sebagainya, saudara. Maka di dalam Alkitab dicontohkan misalnya, sekalipun perbuatan baik itu dilakukan di dalam bait Allah, di sana juga terdapat perbedaan, saudara, motivasinya. Lukas 21, Lukas 21. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya. Perhatikan di sini saudaraku, orang-orang kaya disebut sini memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin, Jadi ada orang kaya, ada janda miskin, Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu," maksudnya orang kaya tadi. "Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, karena mereka kaya.
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, dua orang memberi, terdapat dua motivasi, dan sama-sama dua-duanya ini tidak menguntungkan dalam hal keselamatan. Ya, karena memang itu bukan menjadi syarat seseorang diselamatkan. Perbuatan baik, ya, akan mendapatkan imbalannya. Cepat atau lambat akan mendapatkan imbalan, tetapi bukan sebagai syarat seseorang untuk dapat diselamatkan. Karena apa? Karena di dalam sorga tinggallah Bapa yang adalah kasih. Maka setiap orang yang ingin tinggal di dalam kerajaan sorga atau diselamatkan, dia harus memiliki kasih itu, saudara. Ya, Paulus sudah menjelaskan tadi. Maka sekalipun engkau membagi-bagikan segala sesuatu, seluruhnya, ya, yang ada padamu engkau bagi-bagikan gitu. Ya, menyerahkan tubuhmu dibakar pun, kalau itu tidak dilandasi dengan kasih, saudara, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Demikian Rasul Paulus katakan. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maksudnya kita, ya, mengasihi manusia-manusia yang tinggal dalam dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, karena begitu besar kasih Allah, maka Yesus yang mati di kayu salib, itulah bukan karena mencari ketenaran, saudara. Dia tidak sedang mencari keuntungan. Dia tidak sedang mencari popularitas. Dia berkorban di kayu salib dengan dasar kasih. Dia begitu mengasihi manusia, tidak mau ada satu orang pun yang celaka di api neraka. Dia ingin setiap orang beroleh keselamatan, maka diberilah jalan keselamatan itu dengan mengorbankan dirinya. Maka seseorang yang memiliki kasih, ketika dia melakukan perbuatan baik, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang betul-betul dilandasi oleh ketulusan. Karena apa? Karena kasih yang membungkusi perbuatan baik itu tidaklah memberi celah kepada orang yang berbuat baik itu untuk menumpangi perbuatan baik itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Saudaraku, karena kasih itu bersumber daripada Bapa yang di surga. Bapa adalah kasih, Yesus adalah kasih. Tidaklah mungkin seseorang dapat memiliki kasih kalau dia tidak hidup tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam firman-Nya. Maka setiap orang yang telah diselamatkan harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus bersama firman-Nya. Artinya kita harus melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Disitulah kita baru akan memiliki kasih itu, saudara. Ya, maka saya dapat pastikan siapapun yang tidak menerima Yesus hari ini, yang pertama engkau tidak diselamatkan, yang kedua engkau tidak mengenal kasih. Karena Yesus itu adalah sumber kasih itu. Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia datang ke dalam dunia ini oleh karena kasih-Nya yang besar, supaya kita boleh beroleh jalan untuk keselamatan. Jadi keselamatan kita itu bukan oleh karena perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia Bapa yang di surga melalui Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah diselamatkan harus hidup di dalam kasih Kristus dan sekaligus juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh kasih, saudara. Ya, kalau saudara mau mengatakan bahwa saya kalau melakukan perbuatan baik itu tulus loh, saudara, seberapa lama sudah dapat bertahan dengan perbuatan baik yang saudara sebut tulus itu, saudara? Dalam keadaan baik-baik saja, saudara dengan mudah mengatakan itu bisa saya kerjakan. Tetapi bagaimana jika seseorang yang menyakiti hati saudara tiba-tiba membutuhkan pertolongan dan dia ada di depan mata saudara? Apakah tidak akan timbul dilematis di dalam hati saudara? Di satu sisi saudara sakit hati, di satu sisi saudara ingin menolong. Nah, kasih itulah yang akan membuat seseorang untuk mampu melakukan perbuatan baik dengan ketulusan yang setulus-tulusnya. Maka Yesus mengajarkan, kan, ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu, berdoalah bagi mereka, ya, berkatilah. Nah,
itu ajaran Yesus, saudara. Ajaran kasih. Jadi perbuatan baik, kalau dilandasi dengan kasih, itu barulah menjadi perbuatan baik yang sempurna. Jadi kasih yang harus kita kenali. Kalau perbuatan baik, saudara, banyak kecemaran. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Ya, banyak perbuatan baik yang ditumpangi oleh motivasi-motivasi yang tidak baik. Tetapi kalau seseorang mempunyai kasih Kristus, dia tidak akan mungkin menumpangi perbuatan baik dia dengan motivasi yang tidak baik. Karena kasih itu bersumber daripada Bapa yang di surga. Maka orang yang mempunyai kasih mengerti kebenaran, mengerti bagaimana dia harus berbuat kasih atau berbuat kebaikan. Jadi kalau kita hari ini sudah menerima Yesus dan diselamatkan, ya, karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Artinya kita harus hidup dengan kasih di antara sesama kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.